kami di lembah berpohon, Guru. Panggil gurumu. Mana si lampir? Ya! 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 Oh, buka pintu itu kalau kau mampu. Aku tahu apa yang sedang kau lakukan, lampir. Kurang ajar. Dari mana Kalagondang mendapat kesaktian? Dia benar-benar tidak bisa diremehkan. Di awal episode ini, kita langsung menuju pada gerombolan Mayangsari yang pada saat itu sedang terluka akibat pertarungan mereka menghadapi kelompok Lindu Aji serta Jatmiko. Mereka pun kini menuju Kadipaten Cirebon guna menemui Adipati Sukatma, salah seorang pemberontak yang mendukung pergerakan Belanda untuk menghancurkan Mataram. Setelah bertemu dengan para prajurit Adipati Sukatma, mereka pun akhirnya dipersilahkan untuk masuk dan menghadap kepada pimpinan pemberontak tersebut. Kami sedang dapat nasib. Kami bentrok dengan mereka. Siapa mereka? Lindu Aji, Sentanu, Jatmiko, dan Pitaloka. Murid-murid perguruan 3 Serangkai Jati? Benar, kami kurang hati-hati. Kami lupa bahwa perguruan 3 Serangkai Jati memiliki aji andalan yang sangat berbahaya. Ah, ajian Margopati. Andika semua terkena ajian Margopati? Tidak, kami bisa menghindar. Tapi Kebo Jalingan kena hantam. Itu pun tidak terkena secara langsung. Beruntung, mereka tidak ada yang terkena langsung ajian Margopati Lindu Aji dan kawan-kawannya. Karena kalau sampai kena, pasti mereka sudah menjadi mayat, seperti Ki Dukun Malawading yang pernah dibunuh oleh Jatmiko, atau Penusita yang tewas akibat terhantam ajian Margopati Jakawardhana. Salah satu demang yang ada di situ pun kemudian memberikan surat yang ditujukan kepada Kalawika, dan setelah dibaca, isinya adalah sebuah pemberitahuan kalau seluruh prajurit dari Kadipaten Mataram sudah digerakkan untuk menuju Batavia, sehingga mereka diperintahkan untuk menghambat perjalanan pasukan Mataram tersebut di tengah jalan ketika masuk ke dalam wilayah Cirebon. Kini kita menuju pada Mak Lampir yang pada saat itu sedang menuju tempat di mana Mardian dan Dukun Bongkok sedang terbelenggu oleh sihir Kalagondang. Terima kasih, Guru. Rasanya aku ingin selalu berdua dengan Kakang. Saya juga Rindi. Malapetaka. Ini tidak boleh terjadi. Menyalahi kodrat. Sekar Mayang? Ah, bagus sekali. Pasti dia akan senang, Kakang. Ada apa, Panglima? Bolehkah aku bicara empat mata, Pangeran? Baiklah. Ada apa? Maaf, Pangeran. Aku hanya mengingatkan. Panglima Kumbang kembali mengingatkan Sembara supaya tidak menjalin kasih dengan bangsa siluman seperti Rindi Antika, karena manusia harus berpasangan dengan manusia juga, bukan dengan makhluk lain yang berbeda. Kini kita menuju pada Mak Lampir yang baru saja dikalahkan oleh Kalagondang, dan ia pun tidak habis pikir karena rivalnya itu kini memiliki kesaktian yang luar biasa sehingga dirinya pun dapat dipermainkan dengan mudah. Padahal dahulu Kalagondang tidak bisa berkutik jika berhadapan dengannya. Kini Ratu Kegelapan itu pun mempertanyakan kepada Nyai Roro Kidul tentang kesaktian yang diperoleh oleh Kalagondang. Kalagondang. Sekarang Kalagondang mempunyai kesaktian yang luar biasa. Padahal sebelumnya berkali-kali dia hamba kalahkan. Mohon petunjuk. Kenapa dia bisa begitu? Dia telah melakukan tapa brata selama 3 tahun di gua, yang oleh orang-orang disebut Gua Kiskenda. Senjata apa yang dia peroleh, Gusti? Tongkat Durgati Buana dan Lopian Benggala. Lopian Benggala. Kalau begitu Paso Benggala aku punya saingan yang lebih hebat lagi, Gusti. Ternyata semua pembicaraan Mak Lampir dan Ratu Laut Kidul itu sedang dipantau oleh Kalagondang dengan cermin lopian saktinya. Setan merah itu pun tertawa-tawa melihat nenek peot saingannya
kebingungan menghadapinya. Ia pun kemudian menobatkan dirinya menjadi raja di raja yang akan menguasai seluruh jagat ini tanpa ada lawan yang bisa mengalahkannya, termasuk Mak Lampir yang menurutnya paling sakti untuk saat ini. Di mana letak kelemahannya, Gusti? Ubun-ubun kepala. Senjata apa yang bisa menewaskannya? Tidak ada senjata yang bisa menewaskannya. Kecuali cemeti sakti amal rasuli. Hah? Cemeti sakti amal rasuli? Kurang ajar. Kenapa sekarang baru aku mengerti? Ada cemeti sakti yang bisa membinasakan aku. Ya, Kala Gondang pun dibuat terkejut setelah mendengar perkataan Ratu Laut Kidul tersebut. Ia pun tidak menyangka kalau ada sebuah senjata yang bisa membinasakannya. Selanjutnya, ia pun langsung melihat siapa pemilik cemeti sakti tersebut dengan lopian benggalanya. Setelah membaca mantra-mantra anehnya, lopian sakti itu pun langsung menunjukkan keberadaan pemilik cemeti Amarasuli. Aku kenal lelaki itu. Datuk Panglima Kumbang Siluman Harimau. Iya, dan gadis cantik itu pasti anaknya si Bayau dari Istana Atas Angin. Jadi yang memiliki cemeti amal rasuli itu pasti lelaki yang tidak aku kenal. Siapa namanya? Kakang Sembara! Kakang Sembara! Tunggu! Nah, sekarang aku tahu namanya. Sembara, Bara. Kala Gondang pun sangat senang ketika mengetahui siapa pemilik cemeti tersebut, karena paling tidak ia sudah mengantongi wajah dan nama pemiliknya. Sedangkan Mak Lampir yang pada saat itu masih menghadap Sang Ratu Kidul pun diberi wejangan-wejangan penting supaya ia mau berubah. Namun dasar nenek tua setan, siapapun tidak akan ada yang bisa menyadarkannya. Ia pun kemudian justru meminta petunjuk untuk mengalahkan Kala Gondang yang sangat sakti itu. Jangan ikuti hawa nafsumu. Kau akan binasa. Tidak, Gusti Ratu. Aku harus mengalahkan Kala Gondang. Dia telah menghina aku. Berilah aku petunjuk untuk mengalahkannya. Baiklah kalau itu kemauanmu. Petunjukku ada dalam sebuah teka-teki. Kejarlah lari matahari. Berhenti dan tersungkurlah. Tataplah bulan menjelang pagi. Menunduk dan menangislah. Tebaklah lampir. Jika kau bisa memecahkannya, kau akan menjadi orang paling sakti, bahagia, dan akan mendapat kemenangan di atas bumi ini. Setelah kepergian Ratu Laut Kidul, Mak Lampir pun menjadi semakin bingung tujuh keliling karena ia sama sekali tidak mengerti apa arti dari kata-kata teka-teki penguasa Segoro Kidul tersebut. Sementara itu, Adipati Sukatma dan gerombolan Mayang Sari telah bersiap di perbatasan Cirebon untuk melaksanakan tugasnya guna menghancurkan pasukan Mataram yang akan bergerak menuju Batavia. Dan di saat itu, mereka sudah mendapat kabar kalau pasukan dari Kademangan Losari sudah bergerak menuju kota Cirebon. Ada berapa kekuatan? 200 orang. Gabungan dari rakyat, santri-santri, yang sudah dilatih olah keprajuritan. Pendekar sakti berapa orang? Yang nampak hanya 3. Kiai Gojali dari Dusun Lawetan, Kiai Manan dari Losari Wetan, dan Ki Demang Karmasudira sendiri. Adipati Sukatma pun kemudian menyatakan bahwa dirinya sendiri yang akan turun tangan memimpin penyerangan tersebut. Di saat itu, tampak pasukan Losari yang berseragam putih dan kuning sedang bergerak cukup cepat menuju arah Cirebon. Memang, terlihat hanya ada 3 pimpinan mereka, seperti yang disebutkan oleh Telik Sandi Adipati Sukatma. Namun, mereka bertiga bukanlah orang sembarangan yang bisa ditundukkan begitu saja. Bahkan, Kalawika dan kawan-kawannya pun belum tentu sanggup menghadapi mereka. Hal itu sedikit terbukti ketika mereka merasa ada yang tidak beres dan mereka pun mengetahui kalau ada bahaya yang sedang mengincar. Ada apa, Kiai? Aku mendapat firasat. Apakah Kiai bisa merasakannya? Ya, aku pun merasakan.
Sejak mendengar suara burung, tiba-tiba saja berhenti sampai di sini. Hati-hati, bahaya sedang mengancam kita. Dari garis kepungan kita. Serbu! Ya, akhirnya terjadilah perang di antara keduanya. Walaupun pimpinan pasukan Losari itu hanya berjumlah 3 orang, namun ketiga-tiganya adalah orang-orang sakti yang sulit untuk ditaklukkan. Terutama Kiai Ghazali yang dalam gebrakan pertama saja sudah bisa menjatuhkan salah satu jago, Adipati Sukatma. Sementara itu, Adipati Sukatma sendiri pun langsung memilih Demang Karmasudira untuk menjadi lawannya. Sedangkan Kiai Manan harus menghadapi 2 pengikut sang Adipati pengkhianat tersebut. Luar biasa, Kiai Ghazali memang benar-benar orang sakti. Baka Wulung pun dengan mudah dikalahkannya. Sedangkan Mayang Sari yang sedari tadi memperhatikan pertarungan kawan-kawannya pun menjadi sangat khawatir kepada mereka. Ia pun kemudian langsung turun tangan untuk menghadapi Kiai Sakti tersebut. Namun tampaknya ia hanya menyerahkan nyawa saja karena Kiai itu bukanlah tandingannya. Mayang Sari terkena pukulan telak sang kiai sehingga membuatnya terlempar jauh entah kemana. Sedangkan Kalawika yang di saat itu sedang menghadapi para prajurit Losari pun tampak sangat hebat karena memang yang dihadapinya hanyalah prajurit biasa. Sungguh pendekar murahan yang hanya menang ketika menghadapi kroco-kroco rendahan. Benar-benar luar biasa ketika pimpinan pasukan Losari tersebut. Walaupun mereka hanya berjumlah 3 orang saja, namun pasukan musuh justru banyak yang terbantai oleh ketiganya. Kini kita menuju kepada Mayang Sari yang di saat itu ternyata terlempar sangat jauh sampai masuk ke dalam jurang dalam keadaan yang begitu lemah. Namun beruntung ada warga kampung yang sedang berburu dan mendengar teriakan permintaan tolong darinya, sehingga ia pun kemudian terselamatkan karena orang-orang itu tidak mengerti dan mengetahui siapa sebenarnya yang sedang mereka tolong tersebut. Pertempuran. Siapa yang bertempur? Aku tidak tahu. Aku hanya kebetulan lewat. Sebetulnya aku ingin bersembunyi, menghindari pertempuran itu. Tapi aku terperosok ke dalam lubang. Nyai dari mana? Kedung Wedus. Di mana ya? Baru dengar. Pedukuhan yang jauh dari sini. Tolonglah aku. Bawa aku ke rumah Andika. Baik, baik. Dengan senang hati. Saya bantu Nyai. Kini kita menuju kepada Mak Lampir yang di saat itu sedang mondar-mandir di tengah hutan karena masih kebingungan dengan teka-teki yang diberikan oleh Nyai Roro Kidul. Ia pun tidak habis pikir sebab baru kali ini ia mendapat pemecahan masalah yang begitu sulit dari Ratu Laut Kidul tersebut. Di sisi lain, tampak Sembara yang sedang duduk termenung seorang diri. Sepertinya murid Kiai Jabat itu sedang memikirkan sesuatu yang tak lain adalah Rindi Antika. Tak lama kemudian, tiba-tiba muncullah Panglima Kumbang yang langsung mengingatkan bahwa lebih baik ia memikirkan bagaimana cara bisa masuk ke dalam istana Kalagondang untuk menyelamatkan Omen, si anak Pancawala yang sedang terancam nyawanya. Benar, memang itu lebih baik.
Kenapa aku tidak manfaatkan pemuda sakti itu? Dia harus aku hadapkan dengan Kalagondang. Aku harus tahu. Ayo Sembara, kejar Kalagondang. Assalamualaikum Guru. Guru Kiai Jabat. Di saat itu, Sembara pun menghubungi gurunya dengan kontak batin. Ia pun bertanya tentang cara supaya dirinya bisa mampu menembus pintu gerbang istana Kalagondang. Kiai Jabat pun kemudian menjelaskan bahwa muridnya itu harus membaca ayat-ayat suci yang bisa menimbulkan hawa panas di alam jin. Karena dengan demikian, para siluman itu tidak akan betah berada di dalam istananya dan mau tidak mau mereka akan keluar menghadapi Sembara. Setelah menghubungi gurunya, Sembara pun mendadak saja dikejutkan dengan suara teriakan minta tolong yang tak lain adalah suara dari Farida. Farida! 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 Tolong kakak Sembara! Kau! Farida! Tolong aku kakak! Tolong! Tolong! Licik! Mak Lampir mau mengorbankan anak ingusan itu untuk mati di tanganku. Ya, tampaknya tipu daya Mak Lampir untuk mengadu domba Sembara dan Kalagondang pun berhasil. Sebab pemuda itu kini mengira bahwa Kalagondanglah yang telah menculik Farida dan membawanya ke dalam istananya. Setelah sampai di depan gerbang istana Siluman Serigala, Sembara pun langsung melayangkan pukulan jarak jauhnya. Namun yang terjadi adalah sama seperti yang sebelumnya, gerbang istana Kalagondang itu hanya bisa dibuat sedikit bergetar saja tanpa menimbulkan perubahan sedikit pun. Sedangkan Kalagondang sendiri yang sudah mengetahui akal busuk Mak Lampir pun kemudian menyatakan bahwa ia akan menghabisi Sembara terlebih dahulu sebelum ia melakukan pembalasan. Sementara itu, Sembara yang merasa pukulan-pukulannya tidak berarti di tempat tersebut kemudian teringat akan petunjuk gurunya bahwa ia harus membaca ayat-ayat suci. Guru, hari yang kita nanti-nantikan untuk mengadakan upacara Kala Chandra telah tiba. Kipas lebih keras. Tapi aneh Guru, hari ini tidak seperti biasanya. Udara panas sekali. Ada apa ini? Aku lihat dulu. Kurang ajar. Pantas udara seperti terbakar. Apa yang terjadi, Guru? Seorang pemuda ingusan tidak mampu memasuki istana ini. Tapi dia kirim asma langit kemari. Kita tangkis lagi, Guru. Benar. Dia harus mendapatkan balasan yang setimpal. Ya, Mak Lampir pun tertawa terbahak-bahak ketika melihat ilmu Kalagondang justru berbalik menyerang tuannya sendiri. Nenek tua itu pun yakin jika sehebat apapun Kalagondang, maka ia tetap tidak akan mampu mengalahkan Sembara yang dibantu oleh kekuatan langit. Selanjutnya, para anak buah Kalagondang pun segera keluar untuk menghadapi Sembara karena mereka merasa bahwa tidak pantas guru mereka berhadapan dengan seorang pemuda yang masih bau kencur itu. Sepertinya mereka terlalu meremehkan murid Kiai Jabat yang jelas-jelas bukanlah tandingan mereka tersebut. Bahkan ketika mereka hendak mendekatinya, mereka justru terlempar oleh kekuatan tidak kasat mata yang melindungi pemuda tersebut.
Mak Lampir pun sangat senang ketika melihat para anak buah Kalagondang tidak berdaya di hadapan sembara. Dan ia pun berharap Kalagondang sendiri yang akan turun tangan sekaligus keluar dari sarangnya setelah mengetahui kalau murid-muridnya kalah. Dengan demikian, maka istana Serigala akan kosong dan ia pun akan dengan mudah menculik Omen, si anak Pancawala, dari dalam istana Kalagondang. Benar saja, setelah murid-muridnya tidak mampu menghadapi sembara, maka Kalagondang pun kemudian muncul di hadapan murid tunggal Ki Jabat tersebut. Hei anak muda, aku tahu kau sakti Mandraguna. Apa maksudmu datang kemari? Hah? Aku tidak ingin ada pertumpahan darah di sini. Kembalikan dulu orang-orang tak berdosa yang telah kau culik. Hah? Aku keberatan. Berarti aku harus merebutnya secara paksa. Jangan salahkan aku jika jatuh korban di sini. Besar omong juga kau anak muda. Kalaupun jatuh korban, itu pasti kau. Hah? Karena kau yang akan mati di tanganku. Kini sembara pun harus menghadapi para siluman itu dengan ilmu kanuragan yang dimilikinya. Walaupun Kalagondang telah mengeroyoknya, namun mereka tetap tidak mudah untuk bisa mengalahkan pemuda sakti tersebut. Dan di saat mereka sedang sibuk bertempur, Mak Lampir pun diam-diam masuk ke dalam istana Kalagondang untuk menculik anak Pancawala yang sedang berada di dalam penjara istana Serigala. Di luar sana, kini hanya Kalagondang saja yang bertarung melawan sembara, sedangkan para anak buahnya pun disuruhnya untuk menonton saja. Malam. Kurang ajar. Kejar si Lampir. Dia mencuri korban Buta Saji. Omen yang dibawa pangeran. Berarti Farida masih berada di dalam? Tidak ada. Gondang membawa Farida masuk ke dalam. Pangeran tertipu. Yang pangeran lihat itu sebenarnya bukan Kalagondang, melainkan Mak Lampir yang menyamar sebagai Kalagondang. Maksudnya? Agar pangeran mau menghadapi Kalagondang. Dan tipu dayanya berhasil. Dia bisa merebut Omen kembali di saat istana kosong karena ditinggal menghadapi pangeran. Kurang ajar. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share dan juga nyalain notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam anak 90-an.